Ketika ada perilaku fraud dan kemudian tidak diusut dengan tuntas, itu biasanya perilaku itu menular. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam integritas anti korupsi. Kali ini saya ingin membicarakan terkait dengan korupsi di sektor swasta. Mengenai korupsi di sektor swasta sering disebut sebagai fraud ya. Memang tentunya kita tahu korupsi bukan sekedar ada di pemerintahan, ada di perusahaan-perusahaan negara atau perusahaan daerah, tapi juga terjadi di banyak tempat. Kalau bicara sifatnya koruptif itu adalah sifat atau perbuatan, sifat dari suatu perbuatan yang tentunya bisa terjadi kepada pribadi siapapun. Mengenai korupsi di sektor swasta, sebenarnya ini sudah menjadi pembicaraan lama ya terkait dengan hal tersebut. Bahkan di beberapa konvensi-konvensi tentang anti korupsi itu dimandatkan untuk bisa dilakukan upaya memberantas korupsi termasuk di sektor swasta. Walaupun di Indonesia itu belum dilakukan dan belum diakomodir dalam suatu perundang-undangan, karena memang korupsi di pemerintahan atau di sektor pemerintahan dan perusahaan-perusahaan negara, perusahaan daerah, itu belum bisa dilakukan upaya dengan optimal. Walaupun demikian, kita tahu sebenarnya bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 80 itu mengatur tentang tindak pidana suap, yang itu adalah tindak pidana suap pada umumnya, artinya tindak pidana suap di sektor swasta sebenarnya. Walaupun saya jarang sekali mendengar undang-undang tersebut digunakan, tapi seingat saya itu undang-undang masih belum dicabut dan masih bisa digunakan. Tentunya kita tahu ketika ada atau pernah mendengar ya, ketika ada rekrutmen pegawai di suatu perusahaan, ada suap di sana. Atau kita pernah juga mendengar ketika ada pengadaan barang atau supplier tertentu ketika masuk di suatu perusahaan besar, ada suap di sana. Dan banyak lagi yang terkait dengan jabatan dan lain-lain. Artinya memang masalah suap ini atau fraud itu terjadi di mana-mana, termasuk di sektor swasta. Tentunya ketika bicara terkait dengan masalah fraud atau korupsi tadi di sektor swasta, itu akan sangat mengganggu dan tentunya membuat permasalahan dalam suatu korporasi atau perusahaan. Setidak-tidaknya ada dua perspektif yang bisa dilihat level atau tingkat kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya fraud di perusahaan. Yang pertama, ketika ada perilaku fraud dan kemudian tidak diusut dengan tuntas, itu biasanya perilaku itu menular. Bisa juga jadi satu atau dua pegawai berbuat fraud, ketika dibiarkan dan kemudian berhasil untuk menikmati keuntungan dari fraud yang dilakukan, maka itu bisa jadi membuat pegawai lainnya akan mengikuti. Ketika itu tentu namanya fraud ya, pasti tidak menguntungkan perusahaan kan, pasti akan membuat kerugian untuk korporasi. Ketika itu terjadi dan semakin banyak, tentu kerugiannya juga semakin banyak. Tidak hanya sekedar rugi, tapi bisa sampai kemudian membuat kegagalan dalam suatu usaha. Ini yang diantaranya yang berbahaya. Yang kedua, bukan sekedar terkait dengan perilaku saja. Yang kedua tentu akan berhubungan dengan bagaimana ketika korporasi dalam sektor swasta tentunya di sini bekerja tentunya ingin mendapatkan suatu keuntungan. Ketika ada fraud di sana, maka yang terjadi bukan keuntungan untuk perusahaan, tapi justru sebaliknya, keuntungan-keuntungan itu justru dinikmati oleh orang per orang dan lain-lain. Banyak hal terkait dengan masalah fraud dalam suatu korporasi ini, ada penelitian-penelitian dan kemudian upaya-upaya untuk menghilangkan dan lain-lain. Tentunya kalau dikatakan hilang sama sekali, tidak mungkin ya, karena setiap masa itu ada saja fraud. Tidak sama seperti mencuri lah. Kalau namanya mencuri di mana-mana ketika ada peluang, ada orang yang bermasalah dalam moralitas, maka dia bisa mencuri. Jadi masalah fraud ini adalah upayanya bagaimana cara mengendalikan
bagaimana kemudian bisa dikurangi, bahkan diminimalisir sekecil mungkin. Nah, polanya banyak hal yang bisa dilakukan. Ketika suatu korporasi kemudian membuat suatu budaya organisasi, bagaimana caranya suatu nilai-nilai yang baik atau nilai-nilai anti korupsi bisa dimasukkan menjadi budaya organisasi dan kemudian menjadi pedoman perilaku bagi suatu korporasi yang dengan pedoman perilaku itu kemudian dengan tahapan-tahapan tertentu bisa dijadikan kebiasaan bagi anggota organisasi atau korporasi. Ketika kebiasaan itu bisa dilakukan terus-menerus, maka bisa dijadikan hal yang tertanam dalam kebiasaan masing-masing anggota organisasi, yang mereka kemudian bisa membentuk suatu sistem lingkungan pengendalian yang baik. Artinya, ketika ada perilaku yang tidak benar, perilaku fraud, mereka akan berupaya untuk melaporkan atau mengingatkan, dan kemudian itu bisa mencegah terjadinya fraud. Itu yang pertama. Selain itu tentunya setiap korporasi membuat suatu pola tertentu yang dilakukan dengan detail dan membuat suatu sistem sehingga pola kerja itu dibuat jelas dan tercapture, terrecord dengan lengkap. Yang dengan begitu setiap ada perilaku fraud di belakang hari yang diketahui, maka memudahkan untuk bisa dilacak, untuk mengetahui siapa yang berbuat dan berapa kerugian yang ditimbulkan. Nah, ini hal yang penting karena tentunya sistem tadi dibuat sedemikian rupa untuk membuat pola kerja itu terukur dan kemudian apabila terjadi masalah maka mudah untuk dideteksi, untuk diperiksa lebih lanjut, diperiksa mendalam. Selain itu tentunya sebagaimana yang kita pahami, dalam suatu korporasi biasanya atau hampir selalu ada sistem pengawasan. Nah, sistem pengawasan ini tentu banyak hal yang bisa dijadikan pilihan. Memang ada yang bilang dan saya bisa memahami itu bahwa semakin ketat pengawasan biasanya mengganggu produktivitas. Produktivitasnya akan kaku, kurang inisiatif, tidak berani berinisiatif untuk melakukan suatu terobosan-terobosan dan lain-lain. Tentunya pola itu akan menjadi pilihan-pilihan. Pilihannya yang bagaimana nih? Tapi kalau pengawasannya kurang ketat, maka fraud-nya juga peluangnya menjadi lebih besar. Nah, ini yang kemudian mesti harus membuat pola-pola pengawasan lebih kreatif dan lebih bisa mengajak atau memberikan pendekatan yang baik kepada karyawan atau anggota organisasi, anggota korporasi, untuk bisa ada kepahaman bahwa kepentingan organisasi, kepentingan korporasi itu menjadi hal yang dikedepankan. Karena tentunya membicarakan terkait dengan kepentingan korporasi, kita mesti bicara jangka panjang. Nah, tadi yang saya katakan terkait dengan masalah pengawasan tadi, ada banyak pola pengawasan yang dibuat dengan lebih proaktif. Pengawasan bukan sekedar mencari kesalahan, tapi bagaimana caranya pengawasan meneliti celah-celah yang bisa dijadikan jalan bagi anggota organisasi atau korporasi melakukan penyimpangan. Nah, celah-celah itu yang diatur dengan lebih rigid dan diberikan cara agar semuanya terikot dengan jelas. Sehingga orang yang bekerja, dia akan tahu bahwa kalau dia menyimpang, setidak-tidaknya suatu saat akan ketahuan. Nah, pola ini yang menarik ya. Walaupun tentunya setiap orang yang punya morality yang tidak baik, tentunya dia akan mencari-cari jalan dan lain-lain. Tapi upaya itulah yang harus dibikin berkelanjutan, yang dengan begitu akan mencegah terjadinya penyimpangan. Selain itu, ketika bicara terkait dengan masalah penyimpangan atau fraud, tentu kita tahu bahwa fraud itu dilakukan dalam rangka mencari keuntungan. Biasanya fraud itu tentu berhubungan dengan suatu pemberian. Kalau di swasta ada atau mulai banyak dilakukan pengendalian gratifikasi. Gratifikasi dalam hal ini adalah kegiatan di swasta,
dan itu dilakukan mandiri di masing-masing korporasi. Kenapa itu penting? Yang pertama, kita tahu bahwa dalam suatu korporasi tentu ada budaya organisasi, ada pedoman perilaku, yang itu bisa diukur kaidah-kaidah etiknya. Ketika orang melakukan sesuatu hal yang salah, akan bisa dilihat di mana letak seberapa besar kesalahannya, dan kemudian akan diukur, dan itu kaitan dengan pemberian sanksi barangkali. Terkait dengan hal tersebut, ketika ada upaya, ada cara tertentu untuk dibuat pola pelaporan setiap penerimaan sesuatu, maka ini hal yang baik. Karena suatu saat ketika ada terjadinya suatu fraud, suatu penyimpangan, dan kemudian diperiksa, maka ketika karyawan atau pegawai dari korporasi tidak melaporkan penerimaan, itu bisa dilihat sebagai indikasi yang mudah untuk dilihat, oh itu ada penyimpangan, ada dugaan yang tidak baik. Ketika sesuatu penerimaan itu dilaporkan di bagian pengendalian, di bagian pengawasan, maka yang bagian pengawasan juga akan lebih memudahkan untuk mengetahui atau mendeteksi di bidang kerja mana yang rentan terjadinya fraud. Ini hal-hal yang bisa dilakukan dalam perspektif melihat korupsi di sektor swasta. Dan tentu korupsi di sektor swasta itu adalah kepentingan dari korporasi untuk menjaga agar tidak membuat kerugian yang lebih besar dan membuat bermasalah dalam sisi efisiensi tentunya. Oleh karena itu, upaya untuk membuat pola-pola atau sistem untuk mencegah terjadinya fraud itu adalah suatu kepentingan yang baik dan yang luar biasa. Karena dengan membuat kaidah-kaidah anti korupsi dan kemudian diberlakukan sebagai pedoman perilaku di suatu korporasi, maka akan membuat investasi yang besar bagi korporasi di kemudian hari. Tentunya kita tahu bahwa seringkali upaya untuk menjaga agar tidak berbuat korupsi di suatu atau berbuat fraud atau suatu kecurangan dalam suatu korporasi itu seringkali kemudian dikaitkan dengan kompetisi antar korporasi. Bisa jadi kemudian ada beberapa contoh ketika korporasi dalam melakukan kegiatan usahanya melakukan praktek-praktek kecurangan. Tapi ketika kemudian yang tidak melakukan praktek kecurangan dianggapnya akan sulit untuk bersaing. Nah, di sini yang harus dilihat sebagai permasalahan ya. Tentunya ketika melakukan kecurangan bisa jadi dia akan mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek, tapi kemudian resiko-resikonya sulit untuk bisa diantisipasi atau diukur. Sehingga sama saja dia sedang membuat permasalahan yang besar di kemudian hari, dan itu sulit untuk bisa diprediksi kerugian-kerugian yang akan ditimbulkan di kemudian harinya itu. Di satu sisi, ketika suatu korporasi benar-benar bisa menjaga untuk menguatkan kaidah-kaidah anti korupsi untuk bisa diterapkan dan kemudian dilaksanakan, maka korporasi itu ketika pun ada kesulitan dalam berkompetisi dengan korporasi lain, maka disitulah yang harus dijadikan suatu tantangan. Sehingga kesulitan-kesulitan tadi haruslah dicari dengan kreatif, dengan inovatif untuk menjadi lebih unggul dan lebih kuat. Saya pikir itu yang mesti akan menjadi kekuatan lebih, dan di sisi lain untuk jangka panjang itu menjadi modal besar dan menjadi kekuatan yang lebih utama di suatu korporasi yang betul-betul mau menjaga kepentingan anti korupsi dan bisa melaksanakan itu dengan baik. Itu sekedar penjelasan singkat dari saya. Barangkali nanti di kemudian hari saya akan menyampaikan di poin-poin yang lebih detail terkait dengan masalah korupsi di sektor swasta atau masalah-masalah fraud seperti ini. Baik, terima kasih. Saya kira itu saja. Salam integritas anti korupsi.